Perkenalkan, nama saya Angelita Siombing dengan NIM 121000003 dari kelas RA, mata kuliah Geoteknik Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pondasi atau apa itu pondasi dalam, pondasi dangkal, dan pondasi tiang pancang. Pondasi adalah dari suatu sistem struktur bawah atau substruktur yang menahan berat sendirinya dan seluruh beban gaya dari struktur atas. Kemudian meneruskannya ke lapisan tanah dan batuan yang terletak di bawahnya. Beban dari kolom yang bekerja pada pondasi ini harus disebarkan pada permukaan tanah yang cukup luas sehingga tanah dapat memikul beban yang aman. Teori pembebanan pondasi. Pembangunan merupakan hal yang paling awal diperhitungkan dalam perencanaan dan analisis gedung. Umumnya, pembangunan pada struktur gedung dikelompokkan menjadi dua berdasarkan arah kerjanya, yakni beban vertikal dan horizontal. Beban vertikal yang bekerja pada struktur gedung meliputi beban mati dan beban hidup, sedangkan beban horizontal merupakan beban angin serta beban gempa. Secara umum, pondasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal merupakan pondasi yang hanya mampu menerima beban relatif kecil dan secara langsung menerima beban bangunan. Sedangkan pondasi dalam adalah pondasi yang mampu menerima beban bangunan yang besar dan meneruskan beban bangunan ke tanah keras atau batuan yang sangat dalam. Berikut ini adalah gambar dari pondasi dangkal. Jenis-jenis pondasi dangkal juga ada dibagi menjadi beberapa, yaitu pondasi lajur batu kali, di mana pondasi lajur batu kali harus dibuat dengan pasangan batu kali dengan kualitas baik, tidak mudah retak atau hancur. Adukan yang dipakai minimal 1 bagian semen dan 6 bagian pasir atau 1:6, dan harus mempunyai kekuatan tekan pada umur 28 hari minimal 30 kg per cm kuadrat. Yang kedua, ada jenis pondasi plat atau vout plat. Pondasi plat menopang beban struktural, maka disyaratkan terbuat dari struktur konstruksi beton bertulang dengan mutu minimal K175. Pondasi telapak digunakan untuk mendukung beban titik individual seperti kolom struktural. Pondasi pat ini dapat dibuat dalam bentuk melingkar, persegi. Jenis pondasi ini terdiri dari lapisan beton bertulang dengan ketebalan yang seragam, tetapi pondasi plat dapat juga dibuat dalam bentuk bertingkat jika pondasi ini dibutuhkan untuk menyebarkan beban dari kolom berat. Yang ketiga, pondasi plat menerus atau continuous footing. Pondasi ini juga disyaratkan terbuat dari konstruksi beton bertulang dengan mutu minimal K175. Bentuk pondasi ini merupakan pengembangan dari pondasi plat karena antara pondasi plat yang satu dengan yang lainnya terlalu dekat jaraknya, sehingga saling overlap. Lebih baik antar kolom-kolom dihubungkan menjadi satu lewat pondasi plat menerus. Yang keempat, jenis pondasi sumuran. Pondasi sumuran digunakan apabila tanah dasar yang baik agak dalam letaknya, serta di dalam tanah terdapat gangguan yang menghalangi pelaksanaan pembuatan pondasi. Pondasi sumuran juga dapat digunakan jika ada bahaya pengerusakan tanah di bawah dasar pondasi oleh arus air. Dasar sumuran harus benar-benar pada lapisan tanah yang keras. Yang kelima itu ada pondasi rakit. Pondasi rakit adalah pondasi plat beton yang terbuat seluas bangunan di atasnya atau disebut pondasi plat setempat yang luas sekali. Pondasi ini digunakan untuk mendukung bangunan yang terletak pada tanah lunak atau digunakan bila susunan kolom jaraknya sedemikian dekat di semua arahnya sehingga digunakan pondasi telapak sisinya berhimpit satu sama lain. Yang kedua, ada pondasi dalam. Nah, pondasi dalam ini dibagi menjadi dua jenis,
yaitu pondasi tiang pancang atau pile foundation, dan yang kedua pondasi tiang board pile. Pondasi tiang pancang pile foundation adalah jenis pondasi dalam yang biasa dijumpai pada konstruksi darat maupun laut. Jenis pondasi ini digunakan apabila jenis strukturnya bersentuhan langsung dengan rawa, air, dan juga tanah yang memiliki daya dukung yang rendah pula. Pondasi ini bertujuan memotong beban di atasnya lalu meneruskan beban tersebut melalui tiang pancang tersebut. Berdasarkan jenis perpindahan bebannya, ada yang meneruskan beban dengan tahanan ujung atau end bearing, dan ada juga yang meneruskan beban melalui kulit dari tiang pancang itu sendiri atau friction pile. Berdasarkan jenis bahan yang digunakan, pondasi tiang pancang terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu tiang pancang kayu, tiang pancang beton, tiang pancang baja, tiang pancang komposit. Yang kedua, ada pondasi tiang board pile. Pondasi board pile adalah bentuk pondasi dalam yang dibuat di dalam permukaan tanah. Pondasi ditempatkan sampai ke dalam yang dibutuhkan dengan cara membuat lubang dengan sistem pengeboran atau pengerukan tanah. Setelah kedalaman sudah didapatkan, kemudian dilakukan pengecoran beton pada lubang pondasi yang sudah dibor. Pilebor atau juga disebut pondasi sumuran sering juga digunakan pada konstruksi besar maupun rumahan yang mempunyai daya dukung tanah keras berada pada kedalaman yang cukup jauh di atas permukaan tanah, sehingga tidak dimungkinkan untuk menggali atau menggunakan jenis pondasi dangkal. Pondasi sumuran atau bore pile ini berbeda dengan tiang pancang, di mana pondasi ini dibantu oleh beton yang dimasukkan ke dalam casing ataupun ke dalam tanah yang telah dibor. Nah, di sini kita akan membahas tentang aspek-aspek pemilihan dalam jenis pondasi. Perencanaan pondasi harus didasari beberapa aspek, diantaranya itu fungsi dari bangunan, jenis tanah, kedalaman tanah, keras pendukung pondasi, maupun dari aspek biaya atau finansial. Adapun penjelasan masing-masing yaitu keadaan tanah pondasi. Keadaan tanah di bawah pondasi erat kaitannya dengan pemilihan tipe pondasi. Hal ini dikarenakan setiap tipe pondasi memiliki bentuk serta mekanisme penyaluran beban yang berbeda tergantung pada kondisi tanahnya. Faktor tanah yang diperhitungkan antara lain jenis tanah, parameter tanah, daya dukung, kedalaman tanah, serta sebagainya. Yang kedua, batasan akibat struktur di atasnya atau upper structure. Kondisi beban struktur atas dapat meliputi total besar beban akibat struktur arah gaya beban baik beban vertikal maupun horizontal, dan penyebaran beban serta sifat dinamis yang dimiliki oleh struktur tersebut. Yang ketiga, ada batasan keadaan lingkungan dari sekitar. Batasan lingkungan yang dimaksud dalam poin ini ialah kondisi lingkungan sekitar proyek, mengingat dalam mengerjakan suatu pembangunan perlu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, sehingga diharapkan dalam melakukan pengerjaan bangunan tidak mengganggu dan membahayakan lingkungan sekitar atau bangunan yang telah ada di sekitarnya. Yang keempat, ada biaya, waktu, dan pekerjaan. Faktor biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan perlu diperhatikan karena termasuk dalam manajemen konstruksi sebuah bangunan dan sangat berhubungan dengan pencapaian kondisi yang tepat dan ekonomis. Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi dalam perencanaan suatu pondasi, yakni pondasi harus ditempatkan dengan tepat sehingga tidak longsor akibat pengaruh luar. Yang kedua, pondasi harus aman dari longsoran daya dukung. Yang ketiga, pondasi harus aman dari penurunan yang berlebihan. Di sini saya akan lebih memfokuskan kepada teman-teman mengenai pondasi tiang pancang atau pondasi dalam. Pondasi tiang pancang merupakan pondasi yang biasanya dipergunakan pada tanah-tanah lembek, tanah berawa dengan kondisi daya dukung tanah kecil. Jadi, pondasi tiang
pancang adalah suatu konstruksi pondasi yang mampu menahan gaya ortogonal ke sumbu tiang dengan jalan menyerap lenturan. Ketika kita ingin merancang atau membuat pondasi tiang pancang, perlu memerhatikan pemancangan, penyiapan lokasi fondasi, bentuk pile atau tiang pancangnya, dan ilustrasi perancangannya perlu didesain juga. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan tiang pancang. Yang pertama itu ada beton pratekan. Beton pratekan adalah tiang pancang biasanya terbuat dari bahan yang kuat dan tahan terhadap beban yang besar. Salah satu bahan yang sering digunakan adalah bahan yang memiliki kekuatan tarik tinggi. Yang kedua, ada besi tulangan. Fungsi dari bahan ini adalah untuk memberikan kekuatan tambahan pada beton dan menambah kestabilan pada tiang pancang. Dengan bahan ini, struktur bangunan akan lebih kokoh dan tahan lama. Yang ketiga ada kayu. Bahan ini bisa digunakan sebagai opsi pengganti tiang pancang pada proyek-proyek tertentu, terutama yang memerlukan tiang sementara atau cadangan. Yang keempat, ada baja. Bahan ini sangat kuat dan tidak mudah rusak akibat korosi. Oleh karena itu, sering digunakan dalam pembuatan tiang pancang untuk proyek konstruksi yang membutuhkan ketahanan jangka panjang. Yang kelima, ada batu bata. Kayu jarang digunakan sebagai bahan utama untuk membuat tiang pancang, tetapi dapat digunakan sebagai tambahan lapisan di bagian bawah tiang pancang untuk meningkatkan kemampuan menopangnya. Dengan begitu, daya dukung tiang pancang sangat dapat ditingkatkan. Yang terakhir ada komposit. Bahan ini terbuat dari serat dan resin yang menghasilkan kekuatan yang tinggi dan tahan terhadap kerusakan akibat karat. Bahan ini banyak digunakan pada proyek konstruksi yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan terhadap lingkungan yang keras. Jenis-jenis tiang pancang. Di sini saya mengambil 10 jenis-jenis tiang pancang. Di antaranya yang pertama itu ada tiang pancang beton pracetak. Tiang pancang ini terbuat dari beton yang dicetak di pabrik dan siap dipasang di lokasi proyek. Yang kedua, tiang pancang besi cor. Tiang pancang ini terbuat dari besi cor yang biasanya dicor di lokasi proyek. Yang ketiga, tiang pancang kayu. Tiang pancang ini terbuat dari kayu dan sering digunakan pada bangunan-bangunan yang tidak terlalu tinggi. Yang keempat, tiang pancang baja. Tiang pancang ini terbuat dari baja dan sangat kuat serta tahan lama. Yang kelima, tiang pancang spoon pile. Tiang pancang ini terbuat dari beton bertulang yang ditekuk secara spiral dengan menggunakan mesin kukus. 6. Tiang pancang bore pile. Tiang pancang ini dibuat dengan cara membuat lubang di dalam tanah menggunakan mesin bor, kemudian diisi dengan beton. Yang ketujuh, tiang pancang perikas. Tiang pancang ini dibuat dengan cara mencetak beton di pabrik dan siap digunakan di lokasi proyek. Yang ke-8, ada tiang pancang mikro. Tiang pancang ini biasanya digunakan pada proyek yang memerlukan daya dukungan ringan, seperti bangunan rumah. Yang 9, tiang pancang vibrator. Tiang pancang ini dibuat dengan menggunakan alat vibrator untuk mengecilkan pori-pori beton sehingga lebih padat dan kuat. Dan yang terakhir, ada tiang pancang Udit. Tiang pancang ini biasanya digunakan pada proyek bangunan saluran atau drainase dan terbuat dari beton pracetak. Pengaplikasian tiang pancang pada proyek bangunan. Tiang pancang merupakan bagian penting dari struktur bangunan yang membutuhkan fondasi yang kuat. Ini adalah elemen yang sangat dibutuhkan dalam proyek pembangunan. Nah, di sini ada beberapa pengaplikasian tiang pancang pada proyek bangunan. Yang pertama, ada bangunan bertingkat tinggi.
Tiang pancang biasanya digunakan pada bangunan yang lebih tinggi dan memerlukan daya dukungan yang lebih kuat. Tiang pancang dibuat dari bahan yang kuat dan tahan lama seperti beton atau baja, dan ditanam ke dalam tanah untuk memberikan stabilitas pada bangunan. Dengan adanya tiang pancang, bangunan dapat dibangun lebih tinggi dan lebih kokoh. Dah. Yang kedua, pengaplikasiannya pada jembatan. Pada jembatan, tiang pancang bagian dari pondasi jembatan yang digunakan berfungsi untuk menahan beban berat struktur jembatan. Tiang pancang ini diletakkan di dalam tanah dan berfungsi sebagai penyangga yang kuat untuk menjaga kestabilan jembatan. Dengan adanya tiang pancang, jembatan dapat menahan beban yang besar dan aman untuk dilalui oleh kendaraan atau orang yang melintasinya. Yang ketiga, ada konstruksi perairan. Tiang pancang salah satu komponen penting dalam pembangunan di atas air seperti pelabuhan dan dermaga. Fungsinya adalah untuk menahan tekanan air yang kuat dan menjaga kestabilan struktur agar tidak goyah atau ambruk. Dengan menggunakan tiang pancang, bangunan di atas air dapat dibangun lebih kokoh dan tahan lama. Yang keempat, ada konstruksi jalan. Struktur yang digunakan dalam pembangunan jalan untuk menahan berat kendaraan dan memperkuat jalan, fungsinya sangat penting untuk memastikan jalan aman dan kokoh saat dilalui kendaraan berat. Yang kelima, ada proyek pembangkit listrik. Digunakan sebagai dasar proyek pembangkit listrik untuk menahan bobot yang besar dari mesin-mesin seperti generator, turbin, dan peralatan lainnya. Yang keenam, ada konstruksi gedung parkir. Struktur yang digunakan dalam proyek pembangunan gedung parkir ini untuk menopang bobot kendaraan yang diparkir di atasnya. Fungsinya sangat penting karena dapat menahan beban yang cukup berat agar tidak merusak struktur gedung. Yang ketujuh, ada proyek pembangunan jalur kereta api. Pada proyek pembangunan jalur kereta api, tiang pancang seringkali dipilih sebagai dasar pondasi. Fungsinya adalah untuk menopang beban yang besar dari rel kereta api dan peralatan pendukungnya agar jalur kereta api padat dapat berjalan dengan aman dan lancar. Pada proyek pembangunan, pemasangan tiang pancang harus dilakukan secara cermat dan memperhatikan standar keselamatan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan struktur bangunan serta kesehatan para pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut. Fungsi tiang pancang dalam proyek pembangunan. Yang pertama, ada menopang beban struktur bangunan. Tiang pancang bagian penting dalam membangun struktur bangunan. Fungsinya adalah untuk menopang beban bangunan, terutama jika tanah di sekitar bangunan tidak stabil atau lembut. Dengan menancapkan tiang pancang ke dalam tanah yang lebih kuat dan lebih aman, tiang pancang dapat memastikan bahwa bangunan tetap stabil dan aman. Yang kedua, memperkuat struktur bangunan. Memperkuat struktur bangunan, tiang pancang bisa digunakan untuk memperkuat bangunan yang sudah ada, terutama yang sudah tua atau mengalami kerusakan. Dengan menambahkan tiang pancang, struktur bangunan bisa jadi lebih kuat dan stabil, sehingga bisa menjaga kerusakan lebih lanjut. Ini bisa sangat berguna untuk bangunan yang berada di dalam tanah yang kurang stabil. Yang ketiga ada mengatasi masalah tanah yang tidak stabil. Apabila tanah tempat bangunan kurang stabil atau lembut, seperti tanah gambut atau pasir, maka tiang pancang dapat menjadi solusi. Dengan menancapkan tiang pancang ke dalam lapisan tanah yang lebih keras, fondasi bangunan dapat diperkuat dan mencegah terjadinya penurunan tanah atau retak pada struktur bangunan. Dengan demikian, tiang pancang dapat membantu mengatasi masalah tanah yang tidak stabil atau lembut. Yang keempat, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Dalam proyek pembangunan, penggunaan tiang pancang dapat membantu menghemat waktu dan biaya, terutama pada proyek yang membutuhkan waktu atau anggaran yang terbatas. Tiang pancang dapat dipasang dengan cepat dan mudah, sehingga dapat mempercepat progres
pembangunan dan mengurangi biaya produksi. Jadi, bangunan tiang panjang dapat menjadi solusi yang baik untuk proyek bangunan yang efisien dan hemat. Yang kelima, mengurangi dampak lingkungan. Penggunaan tiang panjang dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan pada proyek pembangunan, terutama pada wilayah yang sensitif secara lingkungan. Tiang panjang dapat menghindari penggalian tanah yang berlebihan dan penggunaan bahan kimia yang merusak lingkungan dengan menancapkan tiang panjang ke dalam tanah. Proyek pembangunan dapat dilakukan dengan lebih aman dan ramah lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari tiang panjang. Kelebihan tiang panjang yang pertama itu mampu menahan beban vertikal dan lateral yang besar sehingga sangat cocok digunakan untuk bangunan yang tinggi atau dengan beban besar. Yang kedua, dapat ditempatkan di tanah yang tidak stabil atau lunak sehingga dapat menjamin kestabilan bangunan. Yang ketiga, dapat dipasang dengan cepat dan efisien. Yang keempat, tidak memerlukan lahan yang luas dan dapat digunakan untuk bangunan yang lahan yang sempit. Yang terakhir, tahan terhadap kebakaran dan tidak memerlukan perawatan khusus. Yang kedua ini ada kekurangan dari tiang panjang. Yang pertama itu biaya produksi dan pemasangan yang mahal. Yang kedua dapat menimbulkan getaran dan suara yang kuat pada saat pemasangan yang dapat mengganggu lingkungan sekitar. Yang ketiga dapat memerlukan izin khusus dari pihak berwenang karena penggunaan mesin yang besar. Yang keempat, sulit untuk dilakukan perbaikan atau penggantian apabila terjadi kerusakan. Yang kelima, dapat menimbulkan kerusakan pada bangunan sekitar saat pemasangan. Di sini ada tips perawatan tiang panjang yang benar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan tiang panjang terpasang dengan kuat pada saat pondasi yang tepat. Kemudian, lakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kondisi fisik tiang panjang, termasuk kerusakan dan kehausan pada permukaannya. Jangan lupa untuk membersihkan permukaan tiang panjang dari kotoran debu agar tetap terjaga kebersihannya. Selanjutnya, periksa baut, pengikat, dan sistem penahan tiang panjang secara berkala untuk memastikan kinerjanya yang optimal. Jika tiang panjang menggunakan kayu, pastikan untuk memeriksa kondisinya dan melakukan penggantian jika diperlukan. Selain itu, menjaga kelembapan tiang panjang juga penting untuk mencegah pembusukan dan kerusakan akibat serangan jamur atau bakteri. Jangan lupa memperhatikan faktor lingkungan sekitar tiang panjang seperti pergerakan tanah atau kebocoran air yang dapat mempengaruhi stabilitasnya. Yang terakhir, lakukan perawatan rutin pada cat pelindung dan permukaan tiang panjang untuk mencegah kerusakan akibat korosi atau pengaruh cuaca. Dengan perawatan yang tepat, tiang panjang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dan menjaga keamanan serta kinerja struktural bangunannya. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai pondasi dan pondasi tiang panjang.